Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas putar otomotif dan seputar roda 2. Mendengar nama brand Ferrari dan Lamborghini, tentu pikiran kita akan tertuju pada deretan supercar mewah berdesain eksotis yang hanya mampu ditebus oleh kalangan orang-orang tajir ataupun sultan. Di balik nama besarnya sebagai produsen supercar terkemuka, ternyata kedua pabrikan ini pernah membuat sebuah sepeda motor. Lah, bukannya dari dulu mereka cuma produksi supercar aja? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada cerita di balik motor-motor yang dibuat oleh kedua pabrikan supercar kebanggaan Italia ini. Nah, penasaran gimana ceritanya? Dan motor apa sajakah yang pernah mereka buat? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Kita mulai dari Lamborghini, pabrikan yang berlogo banteng ngamuk. Berawal dari kebangkrutan yang dialami perusahaan Lamborghini di tahun 70-an, singkat cerita, akhirnya perusahaan ini dibeli pada tahun 1980 oleh dua orang pengusaha bersaudara asal Perancis, yaitu Claude Mimran dan Patrick Mimran. Setelah perusahaan berada di tangan Mimran Brother, kemudian mereka memutuskan untuk memproduksi produk otomotif selain supercar. Di antaranya adalah membuat produk kapal boot Riva Aquarama yang dipasangi mesin V12 Lamborghini, mobil Lamborghini seri LM002 yang bertipe SUV, serta mereka juga membuat sebuah sepeda motor atas usulan dari Patrick Mimran, yang kemudian motor tersebut diberi nama Lamborghini Design 90. Yap, inilah sepeda motor pertama yang secara resmi dibuat oleh Lamborghini. Karena membuat sebuah sepeda motor dari nol bukanlah hal mudah, Lamborghini mengambil basis mesin dari Kawasaki GPZ 1000 RX. Kemudian produksi motor mereka dipercayakan ke Boxer Bike, sebuah perusahaan spesialis konstruktor motor balap asal Prancis yang terkenal dengan produk motor-motor eksklusif mereka. Hal ini dilakukan Lamborghini bukan tanpa alasan, dikarenakan perusahaan Lamborghini saat itu sama sekali tidak memiliki alat dan mesin produksi untuk membuat sepeda motor. Desain motor ini terinspirasi dari Lamborghini Countach. Hal ini bisa kita lihat jelas pada garis bodi samping dan bagian belakang yang sekilas mirip seperti bentuk lekukan bodi Lamborghini Countach. Fairingnya menutupi keseluruhan bagian mesin, rangka, dan menyatu dari bagian depan sampai bagian belakang. Model fairing ini sering juga disebut sebagai fairing bergaya Jellymoon. Fairing model Jellymoon sempat digunakan oleh beberapa sportback terkenal kala itu seperti Ducati Passo, CBR 750 Hurricane, dan juga Bimota DB1. Part-part Lamborghini Design 90 menggunakan produk-produk spare part ternama kala itu seperti suspensi yang dibuat oleh Fornells, knalpot dibuat oleh Devil Exhaust, kaliper buatan Brembo, serta rangka twin spar berbahan aluminium yang dibuat oleh insinyur engineering Prancis Claude Vior. Mesin Kawasaki GPZ 1000 RX yang disematkan di Lamborghini Design 90 ini berkonfigurasi 997 cc DOHC 4 silinder inline. Kemudian mesin ini dituning ulang sehingga menghasilkan tenaga maksimal 120 horsepower. Dengan tenaga tersebut, motor ini diklaim mampu meraih top speed sampai 256 km per jam. Saat diperkenalkan di tahun 1986, Lamborghini Design 90 dijual dengan harga $13.500 US. Harga tersebut 2 kali lipat dari harga rata-rata sportsback sekelasnya. Meski mahal, Lamborghini menerima 50 pesanan dari calon pembelinya. Namun sangat disayangkan, saat itu manajemen Lamborghini lebih disibukkan oleh perubahan fokus keuangan perusahaan ke produksi mobil mereka. Ditambah lagi, perusahaan Lamborghini dijual oleh Mimran bersaudara kepada Chrysler pada tahun 1987. Alhasil, proyek motor ini pun semakin tidak terurus dan terbengkalai. Dari 50 pesanan yang diterima, Lamborghini hanya mampu menyelesaikan motor ini sebanyak 6 unit saja. Itu artinya sepeda motor buatan Lamborghini ini hanya ada 6 unit di seluruh dunia. Sebuah motor bercita rasa Italia dengan mesin Jepang dan dirakit di Prancis yang kemungkinan tidak akan pernah lagi diproduksi oleh Lamborghini. Meskipun langka, salah satu unit motor ini pernah dilelang di National Motorcycle Museum Inggris dengan harga sekitar 806 juta rupiah. Namun tidak ada seorang pun yang mau membelinya.
Sebagian besar unitnya mungkin kini tersembunyi dalam ruang koleksi dan tidak akan terlihat untuk waktu yang sangat lama. Dari sini setidaknya kita bisa tahu kalau pabrikan supercar elite ini tercatat dalam sejarah pernah membuat sebuah sepeda motor. Selanjutnya ada Ferrari. Ide perancangan motor Ferrari ini bermula saat David Kay, insinyur asal Inggris yang dulunya bekerja di MV Agusta, meminta izin kepada Piero Ferrari, putra dari mendiang Enzo Ferrari, sang pendiri brand kuda jingkrak. Dalam isi surat yang tertanggal 23 Mei 1990 tersebut, David Kay meminta izin untuk membuat sebuah sepeda motor berlogo Ferrari sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahnya Enzo Ferrari. Piero Ferrari kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menandatangani secara langsung surat permintaan dari David Kay. Selain pernah bekerja di MV Agusta, David Kay juga memiliki bisnis keluarga yaitu MV Meccanica Vergera yang bergerak di bidang produksi suku cadang sepeda motor spesialis untuk motor Italia klasik. Berkat segudang pengalamannya dengan sepeda motor Italia, David Kay mulai menggarap proyek motor Ferrari dibantu dengan rekannya Terry Hall. Proyek ini dikerjakan selama kurang lebih 5 tahun dan selesai pada tahun 1995. Motor resmi berlogo Ferrari ini diberi nama Ferrari 900 Motorcycle atau kodenya SF01M. Desain Ferrari 900 terinspirasi dari mobil balap Ferrari Testarossa Le Mans. Dengan styling ala motor balap era 60-an, seluruh bodyworknya dibuat secara handmade menggunakan bahan aluminium. Sasisnya diambil dari rangka sepeda Renault 531. Rangka tersebut terbuat dari campuran baja, mangan, dan molybdenum yang terkenal kuat dan ringan. Suspensi depan menggunakan upside-down dari WP, sementara kaliper menggunakan Brembo double disc brake 6 piston di bagian depan, belakang menggunakan kaliper 4 piston. Dipadukan dengan velg cashwheel palang 5 buatan Astralit, perpaduan desainnya ini disusun secara rapi dan mengagumkan, khas akan eksotisme motor Italia. David Kay merancang mesin Ferrari 900 benar-benar dari nol. Mesin tersebut dibuat dari bahan magnesium dan aluminium, berkonfigurasi 900cc DOHC 4 silinder inline berpendingin udara, transmisi 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 horsepower di 8.800 rpm. Dengan bobot kering yang hanya 172 kg, diperkirakan Ferrari 900 mampu meraih top speed sampai 265 km per jam. Ferrari 900 dianggap sebagai suatu karya seni yang mengagumkan dan menjadi satu-satunya sepeda motor berlogo resmi Ferrari yang pernah dibuat. Ya, motor ini hanya ada sebanyak 1 unit saja di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Ferrari 900 dipamerkan di beberapa negara seperti Spanyol, Jepang, Italia, Inggris, dan diliput oleh berbagai majalah. Kabarnya motor ini dimiliki oleh seorang kolektor asal Inggris. Sang pemilik kemudian mencoba melelang Ferrari 900 ini pada tahun 2008 dengan harga $236.000. Namun tidak ada satupun orang yang mau membelinya. Di kemudian hari, motor ini muncul lagi di situs jual beli eBay dengan harga yang lebih fantastis, yaitu $328.000. Namun lagi-lagi gagal menemukan pemilik barunya. Kemudian Ferrari 900 terakhir muncul di situs lelang Bonham pada tahun 2012 dan dijual dengan harga $85.000. Sampai sekarang tidak ada yang tahu persis Ferrari 900 ini sudah laku terjual atau belum. Dikarenakan tidak ada berita ataupun media yang menuliskan tentang keberadaan motor ini. Meski Ferrari 900 adalah satu-satunya motor berlogo resmi Ferrari, namun di sini Ferrari sama sekali tidak ada sangkut pautnya soal perancangan dan pembuatannya. Ditambah lagi klaim power dan top speednya yang secara resmi tidak pernah dilakukan pengetesannya, tentu ini sama saja seperti klaim bohongan. Dan mungkin inilah yang menjadi beberapa hal yang membuat banyak orang kurang berminat untuk membelinya, khususnya bagi fans Ferrari. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.